Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu menjaga kesehatan selama pandemi corona ini. Masih tetap bersama Media Kreasi, berkreasi tiada henti. Pada kesempatan ini kami akan melanjutkan materi editing video dasar menggunakan Adobe Premiere Pro CS3 yang kemarin sudah kita berikan untuk dasarnya. Materi kita, konsentrasi kita hari ini adalah satu, membuat running tag. Yang kedua adalah membuat dubbing. Yang ketiga adalah soundtrack. Yang keempat adalah render. Dan mungkin nanti akan kita tambahkan dengan opening universal cutting ladder. Oke, baik, mari kita lanjutkan. Bagaimana langkah-langkahnya dengan mengawali membuat running tag. Langkah pertama adalah kita impor video. Kita impor video terlebih dahulu. Kita impor video aja ini. Kita tata, kemudian kita buat zoom in agar nanti lebih lebar. Berikutnya kita memberikan running tag. Caranya adalah kita file, kemudian new title, kita buat mereview. Oke. Kemudian kita tuliskan di sini penghijauan dilakukan menanam kita bisa memberikan manipulasi terhadap tag yang kita buat dengan cara mengatur pada title properties ini. Atau kita memilih title stylenya, langsung memilih jenis title style yang kita punya ini, yang sudah ada ini. Kalau sudah, kita tutup, close. Kemudian kita tarik di sini di timeline. Kemudian bagaimana langkah dia agar tag ini bisa berjalan? Klik 2 kali, posisi tag sedang terseleksi. Kemudian pilih roll atau scroll option, kita pilih yang scroll left, kemudian start off screen. Oke, kita tutup, kita cek terlebih dahulu, maka dia nanti akan keluar dari samping kiri. Tag ini nanti agar di belakangnya ada template yang bertujuan nanti kalau ada warna yang sama dengan warna tag, dia tidak akan kabur tulisannya itu. Maka bagaimana cara memberikan template? File, kemudian new title, kita berikan template text. Oke. Kita pilih template. Anda pilih salah satu ini. Kita pilih salah satu. Kita buat contoh. Misalnya government. Oke. Di title ini kita bisa menuliskan identitas
dari running tag itu, misalnya UKK multimedia. Ini kita perkecil, kita sesuaikan, kita tarik di sini. Yang title goes here ini kita hapus sebab tidak kita kehendaki. Kita tutup. Yang title ini harus berada di bawah running tab. Kenapa? Kalau nanti dia ada di atasnya, maka tagnya tidak akan nampak. Kemudian kita tarik dari project ke dalam timeline. Kita tarik gitu. Yang terjadi sekarang adalah running tag masih tumpang tindih dengan template di belakangnya. Maka running tag itu perlu kita turunkan terlebih dahulu dengan cara klik 2 kali pada merge view. Kemudian kita turunkan. Terus kita tutup. Begitu cara untuk membuat running text atau menggunakan merge view. Sekarang kita perlu menambahkan logo di sini. Caranya bagaimana? Karena di sini track videonya habis, maka perlu menambah track video. Caranya adalah klik kanan pada video ketiga, pilih add track, kemudian tentukan video tracknya berapa yang akan dijumlah atau yang akan ditambahkan. Kita sesuai dengan kebutuhan aja, misalnya 1, maka di situ akan muncul 1 track video atau track keempat. Kemudian panggil Go yang kita punya itu dengan file import, kemudian kita pilih logonya. Logonya mana? Nih, usahakan logo yang nanti kita tampilkan itu adalah logo yang bertipe PNG, sehingga nanti akan transparan. Ya, maksudnya transparan di sini tidak ada latar belakang dari logo yang kita punya. Nah, proses agar nanti transparan bisa menggunakan Adobe Photoshop, Corel Draw, atau bahkan menggunakan Adobe Premiere Pro tersendiri. Ini sebenarnya juga bisa. Kita taruh di sini. Ya. Ini cara untuk membuat tag berjalan. Langkah berikutnya adalah memberikan dubbing. Cara untuk membuat dubbing. Bagaimana caranya? Kalau kita memiliki fasilitas yang ada, yaitu kamera, maka kita bisa melalui file, kemudian capture ini. Di sini kita bisa memilih audio atau video atau kedua-duanya untuk melakukan capture itu. Namun karena kita tidak memiliki audio atau tidak terhubung dengan Firewire yang ada, maka saya memanfaatkan Adobe Audition untuk melakukan perekaman. Nah, cara menggunakan Adobe Audition akan kita bahas tersendiri dalam pembelajaran berikutnya. Nah, bagaimana caranya kalau sudah melakukan perekaman? Klik file, kita impor aja. Kita buat 3 nih. Kemudian kita open.
Kemudian kita tarik pada track audio. Ingat, di video tadi masih memiliki audio yang tidak kita kehendaki, maka buat dia unlink. Kemudian untuk audionya ini kita hilangkan terlebih dahulu. Ini audionya kita hilangkan terlebih dahulu. Unlink, audionya kita hilangkan dulu. Tapi kalau nanti audionya dipakai, jangan sampai dihilangkan atau jangan sampai di unlink, ya, gitu. Nah, seperti ini. Kita cek terlebih dahulu. Lingkungan yang hijau akan membuat udara makin sejuk. Dengan penanaman pohon kembali, maka paru-paru dunia akan terwujud. Berikutnya adalah memberikan soundtrack di sana. File, import, kemudian kita pilih salah satu nih. Kita tarik di sini. Pada track di bawahnya, ya, pada track audio di bawahnya. Kita sesuaikan dengan video yang kita punya. Bagian yang tidak kita butuhkan kita hapus dengan menggunakan razor tool. Jadi audionya kita potong menggunakan razor tool. Kemudian yang tidak terpakai silakan dihapus. Kita tes terlebih dahulu. Lingkungan yang hijau akan membuat udara makin sejuk. Ya. Antara audio dubbing dengan soundtrack yang kita punya tentu akan sumbang di sana. Sebab apa? Suaranya berimbang, sehingga kadang apa yang kita sampaikan itu tidak begitu jelas. Maka bagaimana solusinya? Solusinya adalah pada dubbing nanti kita atur agak tinggi. Kemudian pada soundtracknya nanti kita turunkan volumenya itu. Jadi langkahnya adalah di sini pada track soundtrack, ya, kita buat add remove keyframe ini dulu. Kita buat dua untuk remove keyframe-nya itu. Apa tujuannya? Agar nanti ada awalan untuk menurunkan dan akhiran untuk turun itu. Termasuk yang ada di sini. Kita buat dua keyframe. Kemudian yang keyframe yang berada di dalam kita turunkan. Tujuannya apa? Agar soundtracknya itu tidak mengganggu dubbing yang kita punya. Yang ini kita tinggikan nggak apa-apa. Ya, kita tes terlebih dahulu. Lingkungan yang hijau akan membuat udara makin. Ya, ini jangan sampai habis juga ya. Kalau habis nanti nggak enak. Lingkungan yang hijau akan membuat udara makin sejuk. Engkau yang sedang patah hati. Nah, inian sumbang nih. Kita ulangi cara tadi. Bagaimana caranya? Pada soundtrack kita buat add track, add keyframe, maaf. Kita buat add keyframe. Add keyframe.
4 ya keyframe-nya ya. Ini kita buat keyframe-nya. Yang tengah kita turunkan add keyframe-nya. Ini kita turunkan. Ya. Kita cek. Engkau yang sedang petang Dengan penanaman pohon kembali, maka paru-paru dunia akan terwujud. Menangislah dan jangan ragu ungkapkan betapa pedih hati yang Bang, tersakit. kita lakukan hal yang sama lagi. Kita lakukan hal yang sama. Kita lakukan hal yang sama. Kemudian lakukan hal yang sama pula yang ada di belakangnya. Kemudian yang terakhir kita buat juga add track sehingga nanti audionya itu akan turun secara perlahan biar nanti tidak jeglek itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya, drastis ya, drastis. Mewujudkan penghijauan dapat dimulai dari diri sendiri, yaitu dengan cara menanam pohon pada area-area yang kosong. Secara perlahan Ya, proses dubbing dan soundtrack selesai. Langkah berikutnya adalah melakukan rendering. Bagaimana cara melakukan rendering? Apa sih rendering itu? Rendering itu adalah menggabungkan semua unsur yang tadi kita lakukan editing, baik gambar, teks, video, maupun audio ini menjadi satu buah file. Ya. Bagaimana langkahnya? Kita berikan transisi dulu biar nanti tidak terlalu drastis itu. Langkahnya adalah file, klik file, kemudian ekspor, kita ulang, file, kemudian ekspor. Kita bisa saja nanti masuk ke Movi atau ekspor Movi secara langsung, tetapi hasilnya nanti tipe file AVI. Kalau kita menghendaki tipe file yang berbeda, misalnya kita akan mengubah menjadi MPEG yang mungkin kapasitasnya relatif kecil. Kita perlu memahami ini. Karena apa? Karena kalau kita nanti menyimpan pada VCD yang hanya memiliki kapasitas 700 MB, maka menggunakan AVI akan terlalu berat dan tidak akan muat. Ya. Tetapi kalau nanti kita menggunakan DVD yang memiliki kapasitas 4,7 GB, mungkin menggunakan Movi atau bertipe AVI tidak masalah. Atau kita bisa menggunakan spesifikasi ekspor encoder ini. Ya. Sorry, kita ulang. File Adobe Media Encoder. Ya, di sini kita bisa menentukan apakah MPEG 1 atau MPEG VCD nih maksudnya. Apakah kita bisa menggunakan MPEG 2 yang setara dengan MP4. Jadi MPEG 2 Blu-ray ini sama dengan MP4. Kemudian kita bisa menggunakan MPEG 2 DVD file MOV. Bukan file VOB, maaf. Kita tentukan salah satu ini. Contoh saya akan membuat yang lebih ringan, yaitu menggunakan VCD ini. Kita buat
presetnya nanti adalah PAL High Quality. Di sini saya menggunakan VCD PAL masalahnya. Kemudian oke. Kita berikan nama. Berikan nama latihan 2, save. Ini masih proses menunggu ya. Maaf ada yang kelupaan, saya cancel terlebih dahulu. Bahwa render itu ada 2 jenis. Satu adalah render work area atau render project. Yang kedua adalah render ke dalam bentuk file AVI maupun file MP4 ya. Apa itu render project atau render work area? Adalah merender area kerja ini. Kalau belum dirender, maka nanti pada mistarnya itu masih berwarna merah. Tetapi kalau nanti sudah dirender work area, maka dia akan berubah menjadi warna hijau. Nah, langkah untuk melakukan rendering itu bisa menggunakan enter biasa. Masih menunggu proses. Kalau tidak, maka nanti menggunakan square render work area sama itu. Kalau sudah selesai, maka nanti pada mister ini akan berwarna hijau. Berarti render work area-nya sudah selesai. Langkah berikutnya adalah melakukan render file dengan file, ekspor, kemudian kita pilih Adobe Media Encoder. Kita tentukan ini. Katakan saya menggunakan VCD PAL. Oke. Kemudian kita berikan nama. Jadi ya. Kita save. Setelah proses rendering ini berakhir, maka nanti video siap untuk di burning. Proses burning, cara burning dan lain sebagainya akan kita sampaikan pada materi berikutnya. Proses sudah selesai.